Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suwandi Sitohang. Di sini saya melakukan tugas di mana tugas dengan mata kuliah akuntansi manajemen. Dengan topik yang saya bahas adalah di mana membahas tentang konsep dasar, definisi, tujuan ruang lingkup, perbedaan akuntansi dengan sistem informasi akuntansi manajemen. Ya, di sini saya menjelaskan tentang akuntansi manajemen. Akuntansi manajemen merupakan bidang akuntansi yang berfokus pada penyediaan informasi untuk untuk manajemen perusahaan gunanya untuk mendukung pengambilan keputusan internal yang efektif dalam akuntansi manajemen. Data keuangan dan non-keuangan diproses menjadi informasi yang dapat digunakan untuk perencanaan, pengendalian, serta evaluasi kinerja organisasi. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana konsep dasar akuntansi manajemen. Akuntansi manajemen didasarkan pada pengumpulan, analisis, dan interpretasi. Data yang relevan untuk membantu manajer dalam membuat keputusan informasi yang disajikan. Dalam akuntansi manajemen bersifat fleksibel dan disesuaikan dengan kebutuhan internal. Berbeda dengan akuntansi keuangan yang harus mengikuti standar akuntansi yang ketat. Nah, di sini ada definisi akuntansi manajemen. Menurut Chartered Institute of Management Accounting, akuntansi manajemen adalah proses simplifikasi, pengukuran, akumulasi, analisa, penyiapan, interpretasi, dan komunikasi informasi yang digunakan oleh manajemen untuk perencanaan, evaluasi, dan mengendalikan organisasi dan untuk memastikan penggunaan sumber daya yang tepat. Di sini yang ketiga adalah tujuan akuntansi manajemen. Di sini ada beberapa tujuan akuntansi manajemen. Yang pertama itu ada perencanaan, pengendalian, pengambilan keputusan, evaluasi kinerja. Perencanaan adalah menyusun rencana jangka panjang ataupun jangka pendek untuk mencapai tujuan organisasi. Yang kedua adalah pengendalian. Pengendalian adalah mengendalikan biaya yang memastinya efisien atau operasional. Yang ketiga adalah pengambilan keputusan. Di sana mengambil keputusan adalah menyediakan data yang relevan untuk keputusan strategis. Yang keempat adalah evaluasi kinerja. Gimana mengevaluasi kinerja individu berdasarkan hasil yang dicapai. Ya. Di sini akan menjelaskan lagi ruang lingkup akuntansi manajemen. Analisis di sini ada beberapa ruang lingkup akuntansi manajemen. Yang pertama ada analisis biaya, perencanaan dan anggaran, pengukuran kinerja, analisis keputusan. Ya, di sini analisis biaya meliputi penentuan biaya produksi biaya tetap dan biaya variabel. Dan yang kedua itu perencanaan dan anggaran, di mana pembuatan rencana keuangan serta pengaturan anggaran. Yang ketiga itu adalah pengukuran kinerja, di mana isinya adalah mengevaluasi kinerja organisasi atau bagian-bagiannya. Yang keempat di sini adalah analisis keputusan, di mana di sini kita membantu dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan investasi, penetapan harga, dan evaluasi proyek. Ya, di sini ada perbedaan akuntansi manajemen dan akuntansi keuangan. Dalam segi aspek tujuan, akuntansi manajemen membantu manajemen dalam pengambilan keputusan. Dalam akuntansi keuangan, dalam segi tujuannya itu adalah menyampaikan informasi keuntungan bagi pihak internal. Dalam aspek pengguna, dalam akuntansi manajemen, pihak internal atau manajer mengambil keputusan. Dari akuntansi keuangan, pihak internal atau investor, kreditur atau pemerintah. Dalam aspek fokus waktu, akuntansi manajemen di sini masa depan proyek dan estimasi. Dalam akuntansi keuangan, masa lalu atau laporan keuangan historis. Dalam aspek aturan, tidak terikat
dalam akuntansi manajemen tidak terikat atau standar baku. Dalam akuntansi keuangan terikat pada standar akuntansi seperti GAHAP atau IFRS. Dalam aspek jenis data, keuangan dan non-keuangan. Dalam akuntansi keuangan, di sini adalah data keuangan. Ya. Dalam sistem informasi akuntansi manajemen atau SIAM, SIAM adalah sistem yang mengumpulkan, memproses, menyajikan data yang dibutuhkan oleh manajemen untuk mengambil keputusan. Fitur utama SIAM meliputi ada beberapa. Yang pertama itu pengolahan data biaya, ada pelaporan kinerja, dan ada prediksi dan analisa kekuatan. Ya, pengolahan data atau biaya, sistem ini menghitung biaya-biaya terkait proses produksi. Dalam pelaporan kinerja, di sini di mana menyajikan data kinerja yang relevan bagi pengambilan keputusan. Dalam prediksi dan analisa keuangan, di sini menggunakan data historis untuk memprediksi keuangan masa depan. Ya, di sini saya akan menjelaskan studi kasus perusahaan di mana saya mengambil tentang biaya variabel atau variable costing. Dalam perusahaan PT Suwandi memproduksi 1000 unit produksi. Biaya tetap untuk periode tersebut adalah 20 juta rupiah. Biaya variabel per unit adalah 10.000. Harga jual per unit adalah 35.000. Pertanyaannya, berapakah laba perusahaan? Ya, sidikas perusahaan adalah biaya total biaya tetap adalah 20 juta. Total biaya variabel adalah 10.000 dikali 1000 unit sama dengan 10 juta. Total biaya produksi 20 juta ditambah 10 juta sama dengan 30 juta. Pendapatan 1000 unit dikali 35.000 sama dengan 35 juta. Laba bersih pendapatan atau dikurang dengan total biaya produksi sama dengan 35 juta dikurang 30 juta sama dengan 5 juta. Dalam perhitungan ini, perusahaan mendapatkan laba sebesar 5 juta untuk periode tersebut. Dengan informasi ini, manajemen dapat mengambil keputusan seperti menyesuaikan harga jual atau menekan biaya produksi yang meningkatkan portabilitasnya. Ya, di sini saya lagi membuat contoh kasus di mana studi kasusnya itu adalah PT Wandi adalah perusahaan yang memproduksi mainan anak-anak. Dalam bulan April 2024, perusahaan memiliki data biaya sebagai berikut. Biaya bahan baku 100 juta, biaya tenaga kerja langsung 50 juta, biaya overhead atau pabrik 30 juta, jumlah produksi 10.000 unit. Diminta, hitunglah biaya produksi per unit dan tentukan harga jual jika perusahaan ingin mendapatkan margin laba 20%. Ya, hasil studi kasus. Yang pertama itu menghitung biaya produksi total. Biaya produksi total, biaya bahan baku ditambah biaya tenaga kerja langsung ditambah biaya overhead pabrik. 100 juta ditambah 50 juta ditambah 30 juta sama dengan 180 juta. Menghitung biaya produksi per unit. Biaya produksi per unit sama dengan biaya produksi total dibagi jumlah produksi. Maka 180 juta dibagi 10.000 sama dengan 18.000 per unit. Ya. Maka hasil studi kasus ini adalah menghitung harga jual dengan margin laba 20%. Untuk mendapatkan margin laba 20%, harga jual per unit harus lebih tinggi 20% dari biaya produksi per unit. Harga jual per unit sama dengan biaya produksi per unit dikali 1 tambah plus margin laba. Maka 18.000 rupiah dikali 1 tambah 0,20 sama dengan 18.000 dikali 1,20 sama dengan 21.600 rupiah. Kesimpulannya, untuk mencapai
margin laba 20%, PT Wandi harus menetapkan harga jual sebesar Rp21.600 per unit. Maka, kesimpulan akuntansi manajemen memainkan peran penting dalam membantu manajemen menjalankan operasional dengan lebih efektif dan efisien. Dengan memahami konsep dasar, tujuan serta ruang lingkup akuntansi manajemen, perusahaan dapat lebih mudah dalam membuat perencanaan strategis, mengontrol aktivitas, dan mencapai tujuan organisasi. Ya, cukup sekian dan terima kasih. Itulah yang saya bisa sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.